Wanita ini memiliki hobi meracuni keluarganya sendiri. Semua anak serta 3 suaminya telah menjadi korban kejahatannya. Inilah kisah Lydia Sherman. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Lydia Sherman terlahir dengan nama Lydia Danbury. Dia lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1824 di Burlington, New Jersey. Setahun setelah kelahirannya, ibunya meninggal dunia dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Lydia tidak menyukai ibu tirinya tersebut dan lebih memilih untuk tinggal bersama pamannya bernama John Claygay yang bekerja sebagai petani di New Brunswick, New Jersey. Bersama pamannya ini, Lydia tumbuh bahagia hingga remaja. Dan pada usia 16 tahun, dia pindah ke rumah kakaknya di kota yang sama serta bekerja sebagai penjahit. Lydia tumbuh menjadi gadis yang cantik, bertubuh langsing dengan mata biru serta kulit yang bagus. Lydia juga aktif di dunia keagamaan, di mana dia memiliki keterikatan yang kuat dengan gereja Metodis yang ada di kotanya. Pada usia 18 tahun, Lydia menghadiri acara makan malam bersama yang diadakan gereja Metodis tersebut. Ketika dia sedang menikmati makan malamnya, seorang pria bernama Edward Stroke mendekatinya. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab. Edward adalah seorang duda dengan 2 anak remaja yang bekerja sebagai pandai besi dan berusia akhir 30-an. Edward yang merasa jatuh hati kepada Lydia memutuskan untuk melamarnya. Lydia yang merasakan hal yang sama menerima lamaran tersebut dan akhirnya mereka menikah serta memutuskan pindah ke New York City untuk memulai kehidupan rumah tangga mereka. Pada tahun 1845, Kepolisian Metropolitan didirikan untuk menggantikan sistem penjaga malam yang dianggap tidak memadai untuk mengatasi kota yang berkembang pesat pada saat itu. Dan suaminya, Edward, ditawari posisi sebagai petugas polisi yang membuat keuangan mereka menjadi lebih baik dan memutuskan membawa keluarganya untuk pindah ke Harlem di New York City. Beberapa tahun kemudian, Lydia melahirkan anak pertamanya bernama Josephine. Namun setahun setelah kelahirannya, dia meninggal dunia. Lydia kembali hamil hingga memiliki 6 anak berikutnya, yaitu 3 perempuan bernama Lydia, Martha, dan Eliza, sementara 3 laki-laki bernama George, Edward, dan William. Kejahatan. Pada suatu ketika, terjadi insiden di sebuah ballroom hotel di kota mereka. Saat itu, Edward yang seharusnya datang untuk menyelidiki, malah datang terlambat yang mengakibatkan seorang detektif tewas. Kemudian, Edward dituduh sebagai pengecut yang sengaja datang terlambat karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Yang pada akhirnya, setelah penyelidikan internal oleh kepolisian, Edward pun dipecat dari pekerjaannya. Ini menjadi pukulan hebat untuk dirinya. Dia menjadi depresi dan terus berbaring seharian di kasurnya tanpa mau berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Lydia yang awalnya tampak sabar menghadapi suaminya, suatu hari memutuskan untuk pergi ke sebuah toko obat untuk membeli racun arsenik dan mencampurkannya kepada oatmeal sarapan Edward. Beberapa saat setelah memakan sarapannya, Edward pun meninggal setelah merasakan panas yang begitu hebat di tenggorokannya. Kota New York telah menjadi kota metropolis dengan populasi hampir 1 juta, dan ini mengakibatkan peningkatan kematian yang disebabkan oleh penyakit seperti kolera, demam tifoid, dan tifus telah menjadi epidemi di daerah yang sangat miskin di kota. Belum lagi wabah seperti cacar dan juga demam berdarah. Selain itu, jumlah orang yang meninggal karena TBC meningkat setiap tahun, terutama di rumah petak yang padat penduduk, sehingga kematian seorang pria parubaya yang depresi dianggap tidak mencurigakan. Kemudian, Lydia yang telah menjadi janda dengan banyak anak yang harus diberi makan, memutuskan untuk melenyapkan ketiga anak bungsunya, yaitu Martha berusia 6 tahun, Edward 4 tahun, William 9 bulan. Lydia beranggapan bahwa ketiga bungsunya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Lydia ataupun diri mereka sendiri, sehingga membunuh mereka adalah keputusan yang tepat. Namun lagi-lagi tidak ada kecurigaan yang muncul dari kematian ini. Semua dikatakan meninggal karena demam tifoid atau tifus yang menyerang mereka. Lydia kemudian bekerja sebagai perawat, dan ketiga anaknya yang tersisa juga bekerja untuk berkontribusi pada tagihan rumah tangga mereka. Putri sulungnya yang juga bernama Lydia berusia 18 tahun, bekerja sebagai juru tulis di sebuah toko di Harlem. Putranya bernama George berusia 14 tahun, bekerja sebagai pelukis magang, dan yang termuda sekarang berusia 12 tahun bernama Eliza. Kemudian suatu ketika George jatuh sakit karena keracunan timbal di tempat dia bekerja. George sementara waktu tidak bisa bekerja dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Namun lagi-lagi Lydia kembali meracuni anaknya tersebut. George pun meninggal beberapa saat setelah meminum
teh yang telah dicampur arsenik oleh ibunya sendiri. Selanjutnya, pada musim dingin di tahun 1864, Eliza, anak termudanya, kembali jatuh sakit karena demam. Anaknya yang bernama Lydia memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa merawat adiknya yang sedang sakit. Tapi, tidak lama kemudian, Eliza pun akhirnya meninggal karena kejahatan yang sama yang telah dilakukan ibu mereka sendiri. Tidak lama setelah kematian Eliza, anak Lydia yang tersisa yang juga bernama Lydia jatuh sakit. Dan lagi-lagi dengan cara yang sama dia diracuni hingga meninggal. Meskipun anak tiri Lydia bernama Cornelius merasa curiga dan melaporkan kematian aneh ayah beserta adik tirinya ke polisi, polisi tidak mempercayai cerita tersebut dan memutuskan untuk tidak menyelidikinya. Alasannya, Lydia dikenal sebagai wanita terhormat di lingkungannya. Terlebih lagi karena dia adalah seorang perawat, yaitu sebuah profesi yang dianggap mengagumkan, sehingga tidak ada satu orang pun yang curiga bahwa kematian keluarganya disebabkan oleh Lydia. Bahkan ketika kematian anaknya yang terakhir, banyak orang yang berdatangan untuk memberikan bantuan dan berbelasungkawa. Petualangan berlanjut. Pada tahun 1867, Lydia bekerja di sebuah toko mesin jahit dan secara kebetulan seorang pelanggan bernama John Curtis mengetahui tentang pengalaman keperawatannya. Pria berusia 41 tahun itu kemudian menawarkan pekerjaan kepada Lydia untuk merawat ibunya yang sudah tua di rumah mewah di Stratford. Lydia kemudian menerima tawaran tersebut dan bekerja selama 8 bulan. Setelah itu, Lydia kembali mendapat tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga untuk seorang duda kaya bernama Dennis Hulbert. Namun beberapa saat bekerja di rumah tersebut, Dennis Hulbert jatuh cinta kepada Lydia dan memutuskan untuk melamarnya. Meskipun pria tersebut jauh lebih tua darinya, namun dia melihat ini sebagai peluang untuk bisa mendapatkan harta pria kaya tersebut, yang dimana mereka akhirnya menikah pada tanggal 22 November tahun 1868. Kali ini, Lydia sangat berhati-hati dengan gerak-geriknya agar orang-orang tidak mencurigainya atau menganggapnya sebagai wanita yang hanya mengincar harta Dennis Hulbert. Ketika berada di tempat umum atau di depan banyak orang, Lydia akan berperilaku seperti seorang penyayang suami. Dia akan melayani dan memanjakan Dennis Hulbert seperti istri yang sangat mencintai suaminya. Begitu juga ketika berada di dalam rumah, dia benar-benar berperilaku seperti istri yang patuh dan selalu siaga dengan setiap keperluan suaminya. Dennis Hulbert yang merasa Lydia sebagai sosok ideal baginya, akhirnya memutuskan untuk merubah ahli warisnya dan menjadikan Lydia sebagai pewarisnya. 14 bulan menjalani pernikahan, suatu hari Dennis Hulbert jatuh sakit. Dia merasa meriang dan pusing yang hebat di kepalanya. Namun Lydia tidak akan melewatkan kesempatan emas tersebut dan mulai memberikannya makanan atau minuman yang telah dicampur arsenik. Meskipun dokter sempat datang dan memeriksa Dennis, tapi tetap saja suaminya akhirnya pun meninggal dunia. Lydia kembali menjadi janda, tapi kali ini dia mendapatkan warisan berupa real estate senilai 20.000 US dollar dan juga uang tunai sebesar 10.000 US dollar. Setelah kematian suaminya tersebut, Lydia menikah lagi pada bulan September tahun 1870 dengan seorang mekanik yang seumuran dengan Lydia. Pria tersebut bernama Horatio Nelson Sherman, yaitu seorang duda dengan 4 orang anak bernama Nelson berusia 17 tahun, Eddie berusia 15 tahun, Nathaniel berusia 4 tahun, dan seorang bayi yang belum berusia setahun bernama Frankie. Setelah pernikahannya, Lydia pindah ke rumah mereka di Derby, Connecticut untuk memulai kehidupan keluarga barunya. Namun Lydia merasa terganggu karena nenek mereka yang merupakan ibu mertua Horatio masih tinggal di rumah tersebut untuk merawat anaknya yang masih bayi. Lydia pun merencanakan kejahatannya untuk bisa mengusir wanita tersebut dari rumah mereka. Dia mulai berpura-pura merawat bayi tersebut dengan cinta dan akhirnya meracuninya hingga tewas. Karena tidak ada bayi yang harus dirawat di rumah tersebut, ibu mertua Horatio pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kemudian, anak gadis Horatio yang bernama Eddie, yang dikenal sebagai gadis populer di lingkungannya, juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan sudah pasti, Lydia adalah dalang dari kematian tersebut. Terungkap banyak kematian yang terjadi di sekitar Lydia, mulai dari 2 suaminya, 7 anak kandung, dan sekarang 2 anak tirinya. Namun anehnya, orang-orang masih menganggapnya sebagai wanita terhormat dan paling baik hati. Sementara itu, Horatio merasa begitu terpukul oleh kematian 2 anak kandungnya. Dia merasa itu terlalu cepat terjadi, bahkan tidak lama setelah kematian istri pertamanya. Dia menjadi sangat putus asa dan mulai banyak minum alkohol, menghabiskan banyak uang dengan bebas, pergi dari rumah selama beberapa hari, dan pulang ke rumah dengan keadaan sangat mabuk. Ini berlangsung selama beberapa bulan, sampai akhirnya Lydia pun membujuknya untuk mencari bantuan. Horatio bahkan setuju bergabung dengan sebuah organisasi yang berkampanye untuk menentang penjualan alkohol
alkohol. Namun itu hanya berlangsung selama beberapa minggu, karena kemudian Horacio kembali dengan kebiasaan alkoholnya dan bahkan mulai mengganggu Lydia. Hingga suatu ketika, Lydia memutuskan untuk kembali mencampurkan arsenik ke dalam botol minumannya yang mengakibatkan kematian bagi Horacio. Kemudian Lydia memanggil seorang dokter untuk menulis akta kematian suaminya. Namun dokter tersebut merasa curiga dengan gejala aneh yang ada pada tubuh Horacio serta meminta izin agar tubuh suaminya diotopsi, dan Lydia pun mengizinkannya. Organ tubuh Horacio kemudian dikirim ke Universitas Yale untuk diperiksa oleh seorang profesor selama beberapa minggu. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Horacio telah menelan arsenik dalam jumlah yang banyak. Teman-teman Horacio yang mendengar berita itu kembali meminta para dokter tersebut untuk juga memeriksa mayat kedua anaknya yang telah meninggal. Dan lagi-lagi arsenik ditemukan di dalam tubuh mereka. Polisi pun akhirnya mulai turun tangan, di mana mereka kemudian menggali makam suami kedua Lydia, yaitu Dennis Holbert, dan seperti sebelumnya, arsenik juga ditemukan di dalam tubuhnya. Penangkapan. Pada bulan Juni tahun 1871, polisi menangkap Lydia Sherman di New Brunswick, di New Jersey, atas pembunuhan suami ketiganya, yaitu Horacio Nelson Sherman, dan dibawa kembali ke Derby, Connecticut. Pada tahun 1872, Lydia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dipindahkan ke penjara New Haven, sementara dia menunggu hukumannya. Pada tahun 1873, dia membuat pengakuan penuh mengaku meracuni 3 suami dan 4 anaknya. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman seumur hidup kepadanya dan dikirim ke sebuah penjara di negara bagian Wethersfield. 5 tahun setelah hukuman penjaranya, dia berpura-pura menderita penyakit serius dan melarikan diri, yang dibantu oleh teman-temannya untuk pergi ke Rhode Island. Pelariannya diberitakan secara luas melalui koran, dan dia kembali tertangkap di sebuah hotel setelah mengenalkan dirinya dengan 2 nama yang berbeda dan menimbulkan kecurigaan sehingga pihak hotel melaporkannya ke polisi. Lydia Sherman pun akhirnya kembali di penjara, dan pada tanggal 16 Mei tahun 1878, setelah menderita sakit selama beberapa minggu, dia akhirnya meninggal dunia. Terlepas dari kematian Lydia, kisahnya tetap hidup. Pada tahun 1873 dan 1878, 2 perusahaan berbeda menerbitkan pengakuannya untuk menyenangkan publik yang bersemangat dan ingin tahu. Cerita kejahatannya bervariasi, begitu juga jumlah anak yang dia bunuh. Dia mengaku telah melakukan kejahatan kepada 3 suami dan 4 anak, tapi sekarang diyakini bahwa jumlah total korbannya mungkin mencapai 10.